Halo semua, pada video tutorial kali ini kita akan belajar tentang fungsi operator aritmatika. Operator aritmatika adalah simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk melakukan pemrosesan atau perhitungan data. Oke, nah di sini operator yang pertama ada bentuknya plus atau tambah yang artinya yaitu operator matematika untuk penjumlahan. Lalu yang kedua, bentuknya minus atau kurang ya, yang artinya operator matematika untuk pengurangan. Lalu ada bentuk bintang atau asterisk ya, yang artinya operator matematika yang digunakan untuk fungsi perkalian. Lalu ada garis miring atau slash, yaitu operator matematika yang berfungsi untuk melakukan pembagian. Dan yang terakhir yaitu persen, yaitu operator matematika yang berfungsi untuk menyatakan bilangan dalam persen atau per 100. Oke, kita langsung aja masuk ke Excel-nya. Nah, jadi di fungsi aritmatika, di sini saya punya sebuah data, di mana ada data A dan data B. Di mana di sini kita akan menggunakan 5 fungsi aritmatika tadi, yaitu yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan persen. Oke. Nah, di sini rekan-rekan, saya punya sebuah data A dan B. Misalkan nih, yang pertama, di sini kan kita pengen menghitung atau menjumlahkan kira-kira A ditambah B seperti apa sih hasilnya? Berapa? Gitu. Nah, di Excel, untuk menjumlahkan sebuah data, kita wajib yang pertama, yaitu diawali dengan sama dengan. Jadi, sama dengan itu di Excel artinya wajib. Kalau kita nggak ada sama dengan, kita tidak bisa menginputkan sebuah rumus. Sama dengan ya, sel A3 ditambah dengan sel B3. Nah, jika sudah, lalu tinggal di enter. Ya, maka muncul 84. Nah, sekarang ketika di sini dirubah, misalkan nih bukan 24, tapi 40 ketika di enter, maka dia akan otomatisasi. Nah, inilah fungsinya kita menggunakan rumus. Agar apa? Agar ketika ada penambahan data atau ada perubahan data, datanya langsung otomatisasi atau dinamis. Ya, jadi cara penggunaan inputnya gimana? Sama dengan ya A3 ditambah dengan B3, lalu tekan enter. Maka menghasilkan 100. Nah, sekarang rekan-rekan, jika sudah, nah ini ke bawah apakah kita harus menginputkan rumus lagi? Jawabannya tidak. Karena di sini kita tinggal drag saja sebenarnya, ya, di drag. Caranya gimana? Nih. Jadi di bawah sini itu ada kotak bentuknya plus, tinggal tarik ke bawah. Nah, maka dia akan tercopy secara otomatisasi. Jadi semua data ini akan terjumlahkan. Nah, ini seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang ini cara pertama untuk mengcopy data. Jadi dengan cara gimana tadi? Diklik di sini, tarik ke bawah. Nah, di sini ada cara lagi, ada cara cepatnya, gitu ya. Jadi cara yang kedua, ketika kita ingin mengcopy rumus ke bawah, di sini kita tinggal double klik. Nah, di sini tinggal double klik saja, ya. Klik-klik 2 kali, klik-klik, maka secara otomatis akan tercopy ke bawah. Jadi kita tidak harus drag lagi, cukup double klik saja. Oke, jadi kurang lebih caranya seperti itu ya untuk menjumlahkan. Jadi tinggal ini untuk yang penjumlahan. Sekarang kita lanjut. Yang kedua di sini kita akan mencari yaitu nilai A dikurangi dengan B ya, yaitu pengurangan. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya kurang lebih hampir sama ya, sama dengan, yang penting awalnya sama dengan. Lalu tinggal diklik sel A3 dikurangi dengan sel B3. Jika sudah, tekan enter. Nah, lalu jika sudah, tinggal ditarik ke bawah atau klik-klik 2 kali. Maka secara otomatis akan dikurangi semuanya. Ya, A dikurangi dengan B. Oke, itu untuk pengurangan. Nah, selanjutnya di sini yaitu bintang, yaitu perkalian. Nah, di sini rekan-rekan semuanya, ini berbeda dengan ketika kita dulu waktu duduk di bangku SD, ya. Di mana ketika kita harus mengalihkan sebuah data, kita menggunakan tanda silang, ya enggak? Nah, di Excel kita sudah tidak menggunakan tanda silang lagi, tapi kita menggunakan tanda bintang. Nah, caranya gimana? Gini,
sama dengan ya nilai A dikali dengan nilai B. Jika sudah tinggal di enter. Nah, maka muncul ini sekian ya. Nah, ke bawah tinggal double klik saja. Maka secara otomatis akan tercopy semua rumusnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yaitu pembagian. Di sini kita pengen mencari nilai A dibagi dengan nilai B. Oke, rumusnya yaitu sama dengan nilai A dibagi dengan nilai B. Jika sudah, kita enter. Nah, muncul sekian. Ya, artinya inilah hasil pembagian daripada 60 dibagi 40. Ke bawah sama caranya, tinggal double klik, maka otomatis tercopy ke bawah. Oke, jadi seperti itu cara penggunaan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba mencari diskon menggunakan persen, ya, persentase tadi. Oke, misalkan kita pengen mencari, ya, kira-kira 60 yang dinilai A ini 10%-nya berapa? Gitu. Ya, 10%-nya berapa? Oke, berarti di sini rumusnya yaitu sama dengan nilai A ini dikali ya dengan bintang. Oke, berapa? 10%. Nah, jika sudah di enter, munculnya berapa? 6. Ya, jadi artinya 10% daripada 60 berapa? 6. Gitu. Jadi rekan-rekan kalau pengen mencari sebuah diskon ya bisa menggunakan seperti ini, pakai persentase. Jadi harganya berapa tinggal dikali. Kira-kira diskonnya, potongannya berapa persen sih? Gitu ya. Maka muncul seperti ini. Ini kan angkanya 60. 10%-nya berapa? 6. Nah, ke bawah tinggal diklik-klik 2 kali, maka akan tercopy otomatis rumusnya. Ya. Nih, 64, 10%-nya berapa? 6,4. Dan seterusnya. Ini sudah otomatisasi. Oke, jadi ini caranya untuk menghitung sebuah diskon. Ya, menggunakan persen. Nah, selanjutnya di sini yaitu kita akan coba mencari nilai setelah diskon. Nah, yang dimaksud nilai setelah diskon itu seperti apa? Contoh, ya, kita beli baju harganya 200.000. Lalu di situ ada potongannya 5%. Kira-kira yang harus kita bayarkan berapa sih? Gitu, ya. Kira-kira yang harus kita bayarkan berapa sih? Oke, kalau contoh diskon yang pertama tadi, ini kan udah muncul nih 6 potongannya. Artinya kalau saya buat di sini bayar ya, misalkan contohnya bayar ini, oke, berarti kan sama dengan yaitu harga ini atau nilai awal ini dikurangi dengan potongannya, ya, maka muncul 54, gitu. Ini ketika kita pakai cara yang pertama untuk mengetahui bayar, yaitu kita harus mengetahui potongan diskon berapa, baru kita bisa menemukan bayarnya. Oke. Nah, sekarang yang kedua kita akan mencari nilai setelah diskon. Ya, di mana rumusnya jadi 1 rekan-rekan. Ya, rumusnya jadi 1. Oke. Nah, kira-kira gimana rumusnya gitu ya. Jadi kalau kita pengen mencari nilai setelah diskon yaitu seperti ini. Sama dengan ya. Oke. Karena contoh di sini kita pakai B saja ya. Berarti sama dengan nilainya angkanya berapa ya dikurangi ya. Karena di sini ada pengurangan dan perkalian, kita harus menggunakan buka kurung. Oke, buka kurung, nilai ini dikali dengan diskonnya berapa? 20%. Tutup kurung, ya. Jadi artinya di sini sama dengan nilai ini dikurangi nilai dikali dengan 20%. Ketika di enter, maka muncul 32. 32 ini dari mana? Ya ini, 40 ini dikurangi 20%. Berarti yang harus kita bayarkan berapa? 32. Gitu. Ya, coba kita cek satu lagi untuk mengetahui yang bayar ini, yang pakai nilai A ya, apakah sama? Oke, kita inputkan lagi di sini bayar 2. Nah, berarti kalau rumus jadi 1 sama dengan ya, yaitu nilai A ini dikurangi buka kurung nilai A dikali dengan berapa? 20%. Jika sudah tutup kurung, enter. Nah, maka muncul berapa? 48, ya. Oke, kok beda? Ya, beda karena tadi ini kita pakai ini 10%, ini pakai 20%. Ya, kita rubah juga menjadi 10. Coba ya. 10, enter. Sama nggak? Sama.
hasilnya sama-sama 54. Gitu.